Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi, Ya, silakan dulu Fahmi. Oke Fahmi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Cuman akhir-akhir ini saya agak gak enak loh Pak. Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu kelihatan tidak ceria seperti biasanya. Nah, Bapak ingin tahu apa ada sesuatu yang membuat kamu kepikiran? Iya Pak. Akhir-akhir ini saya ngerasa capek banget. Sekolah berat, tugas banyak. Terus sama teman-teman juga lagi gak enak kita tuh. Jadi kepala tuh kayak penuh terus tuh tiap hari. Bapak mengerti. Kita bahas pelan-pelan ya. Kita mulai dari sekolah dulu. Apa yang bikin kamu merasa terbebani, Saudara Fahmi? Ya gitu Pak. Tugas numpuk terus. Setiap hari ada PR tuh. Terus materi juga makin sulit makin kesini. Kalau mau ulangan saya jadi cemas gitu Pak. Saya takut nilai jadi jelek dan takut dibilang orang tuh kecewa. Oh, jadi kamu merasa tertekan karena ingin memberikan hal yang terbaik gitu atau sesuatu yang terbaik ya. Nah, tapi tuntutannya menurut kamu terlalu banyak ya. Iya Pak. Rasanya saya kayak sendirian. Teman-teman bisa santai. Tapi saya malah kepikiran gitu. Terus sampai malam. Kadang jadi susah tidur. Memang perasaan itu wajar. Banyak siswa SMP yang merasakan hal yang sama. Kamu bukan anak yang lemah. Justru kamu peduli dengan tanggung jawabmu. Tapi kamu tidak boleh menanggung semuanya sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan masalah pertemananmu? Itu Pak, teman-teman saya udah pada mulai berubah. Pacar saya udah gak ada. Sekarang dia sering main sama orang lain. Saya seperti gak dianggap lagi. Kalau mereka ngobrol, saya cuma duduk sendirian. Kadang malu, kadang saya sedih. Oh, jadi itu yang bikin kamu merasa ditinggalkan ya? Betul Pak. Jadi saya mikir apa saya ada salah. Saya gak enak mau nanya juga. Takut dibilang lebay, manja lah. Padahal sebenarnya kamu itu hanya ingin dimengerti, Saudara Fahmi. Nah, perubahan pertemanan memang sering terjadi di usia SMP saat ini. Teman itu bisa mencoba circle baru, tapi itu tidak berarti mereka tidak sayang sama kamu. Tapi tetap aja Pak, nggak enak rasanya. Saya paham, Bapak paham. Begini saja, kamu bisa mencoba dua hal. Nah, yang pertama, bicarakan dengan pelan dan jujur ke teman kamu tanpa marah ya. Cuma menyampaikan dengan perasaanmu. Nah, yang kedua, buka peluang berteman dengan orang lain supaya kamu tidak bergantung pada satu orang saja. Gitu ya. Nah, dengan begitu kamu tetap punya teman yang dekat, tapi juga punya lingkungan yang lebih luas. Iya Pak, mungkin saya harus coba ngomong kali ya. Selama ini emang saya cuma diem dan jadi makin sedih. Nah, itu langkah yang baik. Sekarang untuk masalah sekolah, coba kamu atur jalur belajar. Jangan kerjakan semua tugas sekaligus. Mulai dari yang paling mudah dulu. Jangan lupa istirahat. Kamu boleh santai sebentar, main contohnya, atau melakukan hobi gitu ya. Iya Pak, saya biasanya maksa harus selesai semua. Jadi ya stres gitu di otak tuh. Karena kamu terlalu menekankan diri sendiri. Ingat, kamu itu anak SMP. Kamu berhak menikmati masa sekolahmu tanpa harus terbebani terus. Belajar itu penting, tapi kesehatan mental juga penting. Iya Pak, habis cerita ke Bapak, saya rasa lebih lega.
Saya pikir cuma saya aja yang kayak gini. Nah, tidak. Kamu tidak sendirian kok. Banyak yang mengalami hal serupa. Tapi tidak semua berani bercerita. Kamu hebat pasti, Pak Saudara Fahmi. Sudah mau datang dan terbuka hari ini. Itu membuat Bapak bangga kepada kamu. Pak, terima kasih. Saya merasa lega untuk saat ini kepada Bapak. Baik, sama-sama ya. Ingat, pokoknya pintu kantor Bapak itu selalu terbuka buat kamu, oke? Baik, Pak. Jadi nanti datang aja lagi ke kantor saya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum. Selamat. Ketahuan